Shalom, selamat pagi Oma, Opa, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi bersama program Dewan PKLU. Saya PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tini Karawan, anggota PKLU Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Sebelum kita membaca Alkitab, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ketika kami masih boleh ada di pagi hari ini, maka semuanya adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mengawali aktivitas di pagi ini, kami datang kepadamu, Tuhan, dan akan membaca firman. Roh-Mu yang kudus, mampukan kami agar kami mengerti dan mampu memperlakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15 yang menyatakan, pada hari Sabat kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadat pada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta Oma Opa yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini melalui SBU dengan topik Tuhan buka hati, kita buka rumah. Oma Opa dan saudara-saudara yang terkasih, Lydia merupakan seorang perempuan yang berasal dari Tiatira. Ia punya status sosial yang tinggi karena merupakan pedagang kain ungu. Pada masa itu, kain ungu merupakan kain yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, kain ungu hanya digunakan oleh orang-orang kelas atas sebagai penanda status bangsawan atau keluarga kerajaan. Dari pekerjaannya, nampaklah bahwa Lydia adalah pekerja keras.
Ketika bertemu Paulus yang bersama Silas sedang memberitakan Injil di sinagoge, Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia dengan penuh perhatian mendengarkan pengajaran Paulus. Perhatiannya terhadap pengajaran Paulus membuat ia bersama seisi rumahnya memberi diri untuk hidup baru sebagai pengikut Kristus. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Respons lain dari Lydia terhadap pemberitaan Injil Paulus adalah dengan menawarkan tumpangan bagi Paulus dan kawan-kawannya. Memberikan tawaran untuk menumpang di rumah pribadi oleh seorang perempuan bukanlah hal yang lumrah pada masa itu. Biasanya laki-laki lah yang memberi tawaran agar seseorang bisa masuk, apalagi menumpang di rumahnya. Akan tetapi, Lydia berani melakukannya. Rumahnya yang merupakan ruang privat, ia buka menjadi ruang publik. Dan itu terjadi karena kuasa Tuhan yang berkarya dalam dirinya. Ia tidak hanya tersentuh dengan pengajaran Paulus, tetapi juga terbuka untuk menjadi saksi iman lewat kemurahan hatinya untuk menyediakan tumpangan. Keramah tamahan Lydia untuk membuka rumahnya sebagai tempat menumpang telah menyediakan ruang bagi Paulus dan kawannya untuk menjadi pintu pelayanan gereja di Filipi. Lydia telah menjadi saksi iman lewat keramah tamahannya guna pertumbuhan gereja di Filipi. Dari Lydia kita belajar bahwa iman yang hidup adalah iman yang mau repot untuk memberi, termasuk memberikan rumahnya sebagai rumah persekutuan dengan Tuhan. Sampai sejauh ini renungan kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan di pagi ini boleh menguatkan iman kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi anggota PKLU, GPIB dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera selalu menaungi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi segala pergumulan hidup yang kami hadapi. Dengan segala keterbatasan kami hanya berserah atas kuasa dan penyertaan Tuhan. Karena itu ya Bapa, berikan kami kekuatan, kesabaran di dalam kami menjalani segala pergumulan yang kami hadapi. Topanglah kami ya Tuhan, dan mampukan kami
di dalam kami menjalani sisa kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan ini segala keinginan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.